Teacher sini sudah dilecehkan secara seksual. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kembali lagi di channelnya saya, Harinya Devi. Bagi yang baru bergabung di channelnya ini, jangan lupa klik subscribe-nya serta nyalain loncengnya juga ya, agar kalian tahu info terbaru dari channelnya ini. So, kali ini gue bakal membahas kasus kriminal pembunuhan seorang anak yang sangat keji. So, nggak perlu lama-lama guys, mari kita bahas ceritanya. Jadi kisah ini berawal dari seorang ibu muda yang bernama Rain Periwinkle yang mempunyai 3 orang putri yang cantik-cantik, yang mana yang paling tua ini berusia 8 tahun yang bernama Cherish Periwinkle guys. Jadi mereka bertiga ini pada suatu hari mau berbelanja di supermarket yang gak terlalu besar yang bernama Dollar Store. Jadi dollar store ini tidak terlalu jauh guys dari rumah mereka. Mereka ini cukup berjalan kaki saja untuk mencapai dollar store tersebut guys. Nah, sebagai informasi, Rain Periwinkle ini guys, dia nih seorang janda dan sudah mempunyai pacar yang ikut tinggal dengan Rain beserta anak-anak dia tadi. Nah, tujuan Rain ini ke dollar store ini untuk membelikan kebutuhan anak dia atau kebutuhan bulanan dia, serta ingin membelikan beberapa pakaian untuk Cherish Periwinkle, karena Cherish ini ada rencana akan menemui ayahnya yang bernama Billy Jeru yang berada di kota lain guys. Selanjutnya, setelah berbelanja, Rain Periwinkle ini ingin melihat pakaian untuk Cherish di lorong pakaian anak guys. Nah, dan setelah itu dia tahu harganya, dia tidak jadi membelikan pakaian tersebut karena waktu itu si Rain ini hanya membawa uang sebesar $100 saja. Nah, tidak disangka, ternyata guys, ada seorang stalker atau bapak tua yang melihat Rain tidak jadi membeli pakaian untuk anaknya, dan dia menawarkan kepada Rain untuk menawarkan bantuan berupa voucher belanja senilai $150. Nah, jadi uang $150 ini guys, ini bisa ditukarkan dengan berbelanja di Walmart. Jadi Rain ini dia sangat menghargai dan menerima kebaikan dari bapak tua tersebut. Jadi untuk berbelanja kebutuhan Cherish yang ada di Walmart nanti. Nah, akhirnya mereka berempat pun pergi ke Walmart. Jadi menggunakan mobil pen putih milik pria tua tersebut. Jadi di sini pria tersebut ini mengenalkan diri dia tadi yang bernama si Don. Nah, dan kebetulan si Don ini dia mau ke Walmart juga menjemput istri dia. Jadi sesampainya mereka di Walmart guys, mereka berbelanja mencari keperluan si Cherish. Jadi si Rain ini dia agak mengherankan gitu, agak heran ya dia. Karena si Don ini terlalu memperhatikan Cherish secara detail sampai-sampai si Don ini dia mau si Cherish ini memiliki sepatu berhak tinggi seperti layaknya orang dewasa. Nah, namun pada saat itu guys, si Don ini hanya membeli satu buah gulungan tali aja untuk diri dia sendiri. Jadi dia nggak beli apa-apa di Walmart tersebut. Nah, setelah semua berbelanja, jadi belanja mereka ini dibawa ke kasir lah ya. Nah, tiba-tiba si Cherish ini merasa lapar dan bilang ke Rain, ibu dia, "Mami, aku lapar nih, aku mau makan di McD. Mau dipesenin apa, Mami?" kata si Cherish. Nah, karena lokasi McD itu berada di dalam Walmart, guys, Rain ini tidak khawatir melepaskan Cherish berbelanja dengan si Don tadi. Nah, setelah beberapa lama ditunggu, Cherish dan Don ini pun nggak muncul-muncul dari McD, dan kondisi si Walmart ini kan, tokonya ini kan udah mau tutup tuh karena kan udah malam. Mulailah jadi seorang ibu, si Rain ini merasa mulai panik dan mencari-cari Cherish kemana, tapi tidak ketemu guys. Akhirnya sekitar jam 10:20 malam, si Rain ini menelpon pihak 911 dan mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh orang asing, dan orang asing itu bernama si Don. Rain ini sangat takut anaknya ini bakalan dibunuh sama si Don, karena
pria itu ingin mendandani si Cheris seperti wanita dewasa. Jadi dia takut si Cheris ini dijadiin kayak pengantin dan melakukan hal-hal yang sangat ditakutkan oleh pihak orang tua kebanyakan. Nah, polisi ini nggak butuh waktu lama ya guys. Mereka langsung mengenali pria yang bernama si Donald Smith yang telah membawa Cheris Periwinkle dari rekaman CCTV yang ada di Walmart. Jadi, si Donald Smith ini guys, dia ini adalah tahanan yang baru keluar 3 minggu sebelum kejadian penculikan terhadap si Cheris Periwinkle. Nah, Donald Smith ini sudah dipenjara sejak tahun 1970. Jadi karena kejahatan seksual yang dia lakukan. Nah, jadi guys, keesokan harinya ada telepon masuk dari pihak 911. Ini dia memberikan informasi kalau dia ini melihat mobil pen putih seperti yang diceritakan Rain kepada polisi. Dia berada di pinggir jalan. Lalu polisi ini dengan sigap, dengan cepat mendatangi lokasi keberadaan pen putih tersebut. Dan ternyata guys, Donald Smith sudah berada di dalam mobil pen putih tersebut. Nah, jadi setelah dia disuruh keluar dari mobil tersebut, nah, polisi ini kaget karena pakaian Donald Smith ini basah dari pinggang sampai ke bawah. Dan pas ditanya kepada si Donald, "Di mana Cheris? Lu lihat Cheris nggak?" Si Donald pun bilang, "Gue nggak tahu." Nah, polisi setelah itu mendapatkan informasi lagi kalau mobil pen putih ini semalam parkir di belakang gereja yang ada sungainya. Gak butuh waktu lama lagi, pihak polisi pun langsung ke lokasi gereja dan mencari keberadaan Cheris Periwinkle. Tiba-tiba, polisi menemukan Cheris dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi. Dan dengan sadisnya lagi guys, di sekujur tubuh si Cheris ini terdapat luka-luka yang sangat mengenaskan. Jadi sebagai informasi, saat tim forensik mengecek tubuh atau mayat dari si Cheris ini, sampai mereka ini nangis di pengadilan menceritakan kondisi tubuh dari si Cheris Periwinkle tersebut. Nah, jadi keadaan tubuh si Cheris Periwinkle ini penuh luka-luka memar di sekujur tubuh dia. Karena si Cheris ini sempat dia melakukan perlawanan terhadap si Donald Smith tadi. Nah, selanjutnya, dan sudah dipastikan si Cheris ini guys, nggak hanya dibunuh. Si Cheris ini sudah dilecehkan secara seksual karena ditemukan DNA Donald Smith di dalam dan di luar tubuh si Cheris. Gila banget ya. Lebih parah lagi guys, Cheris Periwinkle karena saking keselnya atau saking psikopatnya si Donald Smith ini, Cheris ini tewas karena dicekik sampai 2 bola matanya berdarah karena tekanan yang sangat kuat yang dilakukan oleh si Donald Smith terhadap si Cheris Periwinkle. Lalu mayat si Cheris pun ditenggelamkan Donald Smith ke dalam sungai yang berada di belakang gereja tersebut, yang diberikan batu sebagai pemberet agar mayat si Cheris ini tenggelam. Gila. Nah, buat gue sendiri guys, ini adalah pembunuhan dari seorang pedofil yang gak pernah taubat ya. Sangat sadis, brutal. Bisa dibilang ini monster yang berwujud manusia. So, gimana menurut kalian? Gue pengen tahu, komen di bawah. Jadi guys, usut punya usut. Selama persidangan diketahui bahwa Donald Smith ini sudah lama mengintai Cheris Periwinkle beberapa hari sebelumnya. Ini diketahui dari percakapan telepon antara Donald Smith dan temannya yang berada di penjara. Jadi dia mengatakan bahwa saya sudah menemukan target area di mana saya bisa menemukan korban, dan saya sudah melihat gadis kecil ini kira-kira usianya kurang lebih 12 tahun deh. Nah, kata si Donald Smith. Dan saat itu si Donald Smith ini punya alibi ya. Jadi dia masih sempat berbohong kepada ibunya si Cheris
bahwa si Cheris inilah yang pengen ikut dengan si dia pada kala itu. Jadi dia nggak salah, masih sempat-sempatnya ngomong kayak gitu. Nah, tanpa perlu waktu berlama-lama, pengadilan pun langsung memutuskan hanya dalam waktu 15 menit menjatuhkan hukuman kepada Donald Smith, yaitu hukuman mati. Oke guys, begitulah cerita seorang pedofil yang sadis mengakhiri nyawa dari seorang gadis cantik yang bernama Cheris Periwinkle. Jadi guys, semoga cerita ini bisa jadi pelajaran ya buat kita semua untuk nggak percaya gitu aja dengan kebaikan orang asing yang baru kita kenal. So, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, serta komen maupun share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kasus-kasus kriminal selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.